Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat soal dengan adanya nilai skor atau tanggapan menggunakan aplikasi Google Form. Langsung saja, di sini untuk mempraktekannya kita harus terlebih dahulu membuka akun Gmail ya dari Google. Terus nanti di sebelahnya kita buka tab yang baru seperti ini. Kita tuliskan alamatnya yaitu drive.google.com. Oke, ini ya, drive.google.com. Nah, setelah itu kita enter. Nanti di sini kita akan mengarah ke aplikasi Google Drive ya, di mana di dalam Google Drive ini terdapat beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Google Form. Nah, untuk Google Form nanti kita bisa lihat terlebih dahulu di bagian sini. Di sini ada tombol plus atau baru. Kalau kita klik kiri, nanti di sini ada beberapa aplikasi yang mulai dari Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan yang lainnya. Yang kita gunakan untuk membuat soal dan nantinya ada nilai skor dan tanggapan secara otomatis kita menggunakan Google Form. Nah, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu membuat folder ya, supaya nanti file yang kita buat ya di dalam pembuatan soal termasuk tanggapannya terkelola dengan baik. Nah, untuk membuat folder di sini sudah ada yaitu folder baru. Ini untuk membuat folder ya. Jadi teman-teman bisa diklik kiri aja ini, dan di sini kita tuliskan aja. Contohnya PGSD atau PG PAUD ya. Oke, setelah itu kita klik kiri ya, tulisan buat atau tombol buat ya. Nanti tinggal tunggu prosesnya. Nanti akan terarah ke menu drive saya dan kita cari untuk folder tadi ya, yaitu PGSD atau PG PAUD ya. Oke, ini ya. Dan di sini sudah ada jamnya ya, jam pembuatan kita ya. Dan ukurannya masih kosong. Oke, di sini kita klik 2 kali dan kita masuk ke folder PGSD atau PG PAUD. Dan untuk membuat Google Form atau membuat soal, kita memiliki 2 cara ya. Yang pertama, kita bisa klik di bagian plus atau baru ini, nanti kita pilih atau klik kiri Google Formulir. Atau teman-teman juga bisa di bagian lembar kerja ini kita klik kanan, terus kita pilih Google Formulir. Oke, untuk ini saya pilih di bagian tengah ini, saya klik Google Formulir. Nah, secara otomatis nanti akan membuka tab baru mengarah ke pembuatan Google Form atau formulir ya. Nah, yang pertama kali di sini kita harus menuliskan untuk judulnya ya. Ini judul formulirnya ya. Kita tuliskan contohnya soal pilihan ganda. Oke. Selanjutnya di sini ada deskripsi formulir. Ini opsional ya, kita bisa tambahkan. Kalau di dalam pembelajaran ya bisa dibuatkan penjelasan atau petunjuk ya, petunjuk untuk mengisi
Nah, itu silakan teman-teman diisi di sini. Oke, contohnya ini contoh saja ya. Terus selanjutnya kita buat soalnya ya. Nah, untuk buat soal di sini ada pertanyaan tanpa judul ya. Akan tetapi karena kita nanti ada rekapnya dan kita juga harus mengetahui siapa yang mengerjakan ya, atau mungkin kelas mana, kita terlebih dahulu memasukkan atau isian nama dulu ya. Di sini kita tulis nama siswa ya. Oke, ini untuk tipenya jawaban singkat ya. Terus di sini jangan lupa untuk kita pilih wajib diisi atau kita aktifkan ya. Sehingga nanti di sini ada tanda aktifnya ya. Terus selanjutnya kita tambahkan untuk identitasnya juga ya. Mungkin kelas ya. Ini kita tuliskan aja ya, kelas. Dan ini kita buatkan jawaban singkat juga dan wajib diisi. Oke, selanjutnya kita membuat pertanyaan ya. Oke, untuk pertanyaan tentunya juga nanti disesuaikan dengan mata pelajaran atau tema teman-teman yang diampu ya, atau yang diajarkan ke siswa atau peserta didik. Oke, kita langsung untuk membuat pertanyaan dengan tambahkan pertanyaan ya yang ada di sebelah kanan ya. Oke, kita klik saja nanti di sini, terus nanti muncul ya, kita isikan pertanyaannya. Kita bisa dengan menuliskan seperti ini, pertanyaannya diawali dengan nomor 1 ya. Oke, contohnya di sini saya sebagai guru komputer ya. Oke. Contohnya di bawah ini. Oke, ini ya. Contohnya di sini di bawah ini yang merupakan komponen input komputer ya. Nah, di sini kita pilih tipenya pilihan ganda. Nah, terus di sini kita bisa isikan untuk pilihan jawabannya ya. Yang pertama mouse, terus yang kedua monitor, terus yang ketiga printer, terus yang keempat ini saya tulis dengan ABCD ya, CPU ya. Nah, di sini juga kita harus mengetahui ya jawaban yang benar yang mana yang nantinya kita akan pilih dan kasih dan berikan poinnya ya. Oke, ini setelah itu kita aktifkan ya, wajib diisi di sini. Terus nomor berikutnya nomor 2. Oke, di bawah ini yang termasuk komponen output komputer ya. Ini contohnya ya. Terus untuk opsinya masih pilihan ganda ya. Kita tulis di sini mouse, keyboard, scanner, terus yang terakhir printer ya. Nah, ini jangan lupa ya kita berikan A, B, C,
C, D ya. Oke. Dan teman-teman juga bisa menambahkan gambar dalam soal ya. Dan di sini sudah ada fasilitas untuk insert picture. Kalau kita klik di sini, kita bisa mengunggah dari drive kita, dari komputer kita, atau dari Google Drive yang sudah ada di tempat kita ya, atau dari Google Gambar jika ada. Nah, di sini kita bisa memasukkannya ya. Oke, setelah itu kita aktifkan juga untuk wajib diisi. Nah, di sini kita sudah membuat soalnya. Di sini saya contohkan ada 2 soal. Nah, di sini ada di pojok kiri atas ya, ada formulir tanpa judul. Ini untuk menetapkan nama filenya ya. Kalau kita klik kiri, ini otomatis akan mengikuti dari judul soalnya ya, atau judul formulirnya. Kalau ingin kita merubah dengan nama lain juga bisa ya, tinggal kita edit aja di sini. Oke, itu. Terus selanjutnya di sini ada menu jawaban dan setelan ya. Dan untuk menu jawaban saya lewati dulu ya. Kita masuk ke menu setelan. Nah, di sini di dalam menu setelan ada pilihan ya. Nanti di sini dijadikan ini sebagai kuis ya. Nah, ini perlu kita aktifkan ya. Nanti di sini menetapkan pertanyaan dan nilai poin serta menyediakan masukan secara otomatis. Nah, begitu nanti siswa mengisi, sudah mengerjakan, ya sudah mengirim, nanti otomatis akan melihat nilainya berapa, terus tanggapannya atau masukannya seperti apa. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, setelah diaktifkan nanti di sini ada setelan yang secara otomatis, contohnya di sini rilis nilai. Nah, rilis nilai atau melihat nilai segera setelah setiap pengiriman ya. Kalau yang bawah ini nanti setelah peninjauan manual. Peninjauan manual itu kalau kita memberikan soal yang esai yang diperlukan koreksi terlebih dahulu. Terus yang bawah di sini adalah setelan responden. Nah, kalau lebih baiknya kita aktifkan ya di sini. Contohnya pertanyaan tak terjawab ya. Jadi responden atau siswa dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Terus ada lagi jawaban yang benar, nanti responden atau siswa dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Terus yang terakhir di sini nilai poin ya. Jadi responden atau siswa dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap bawaan. Jadi bawaan per pertanyaan bisa dilihat dan nilai keseluruhan juga bisa dilihat. Nah, terus yang di bawahnya lagi di sini adalah untuk nilai poin pertanyaan secara default ya. Kalau defaultnya ini 50 ya. Ini bisa setting dari sini. Nah, karena saya nilainya untuk soalnya adalah 2, kalau untuk totalnya 100 dibagi 2 sekitar nanti per soal adalah 50 poin ya. Jadi kalau teman-teman ada 10 soal, nah berarti nanti per soalnya itu rata-rata 10 ya, 10 poin ya. Oke, itu juga nanti tergantung teman-teman yang mau dibuatkan poin berapa atau bobot berapa ya, sesuai dengan tingkat kesulitan dari soal tersebut ya. Oke, itu. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya kita klik menu jawaban ya. Menu jawaban di sini untuk merekap ya, apa yang diisi oleh siswa ya, termasuk nama, terus kelas dan soal yang dijawab ya. Nah, di sini ada lambang spreadsheet. Nah, kalau kita arahkan di sini membuat spreadsheet. Nah, kita klik aja ya, di sini ya, klik kiri. Terus pilihannya adalah yang pertama yaitu buat spreadsheet baru. Kalau yang bawah spreadsheet yang ada ya, menambahkan
kolom di tabel yang sudah ada. Nah, di sini kita pilih yang pertama ya. Terus nanti ini otomatisnya jawaban pilihan ganda dalam kurung jawaban. Nah, ini bawaannya bisa kita gunakan ya, kalau ingin diganti juga tidak apa-apa. Setelah itu kita klik buat. Nanti akan terarahkan ke aplikasi spreadsheet-nya dengan membuka tab baru seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada timestamp ya, terus ada skor, ada nama siswa, ada kelas, dan ini pertanyaannya. Jika nanti siswa menjawab, nanti akan terekap ya, mulai dari waktu mengerjakan, ya skornya berapa, nama siswanya siapa, terus nanti di sini dia menjawab apa saja ya dari pertanyaan yang kita buat. Oke, selanjutnya nanti ini bisa di close terlebih dahulu ya. Kita fokuskan ke pertanyaan setelah kita tadi menjadikan pertanyaan sebagai kuis. Oke, kita klik menu pertanyaan di sini. Kita masuk ke bagian pertama terlebih dahulu ya, nama siswa. Nah, secara otomatis nanti di sini ada kunci jawaban ya. Kunci jawaban nilainya 50 ya, karena kita tadi defaultnya 50. Nah, untuk nama siswa tidak ada jawaban yang benar ya. Jadi ini untuk identitas saja. Jadi untuk poinnya kita buatkan 0. Caranya dengan klik tombol atau tulisan kunci jawaban ini ya. Terus nanti di sini kita buatkan 0 ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kelas ya. Nah, di sini kelas tidak aktif ya untuk tombolnya ya. Nah, ini perlu sinkron terlebih dahulu ya. Dan dengan maka harus di close terlebih dahulu untuk tab soal pilihan ganda ini. Kita close dulu. Nah, di sini kita refresh dulu di bagian drive-nya ya. Nanti di sini juga nanti akan muncul 2 file ya. File soal, terus ada spreadsheet-nya itu untuk rekapannya. Nah, kita bisa klik 2 kali ya untuk soal pilihan ganda. Nah, jadi tersimpan ya untuk apa yang kita lakukan tadi. Nah, di sini untuk nama siswa 0, terus untuk kelas, nah ini baru kelihatan ya untuk kunci jawabannya. Nah, di sini juga sama, untuk kelas kita buatkan 0 juga ya. Nah, terus untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, nah di sini sudah 50 ya. Terus kita klik kunci jawaban, ini 50. Nah, untuk 50 itu jawaban yang benar yang mana? Contohnya di sini pertanyaannya di bawah ini yang merupakan yang merupakan komponen input komputer. Yang benar adalah yang mouse ya, yang A ya. Nah, di sini kita bisa klik ya, klik kiri sehingga nanti ada warna hijau ini ya, dan checklist seperti ini. Nah, kalau ada yang menjawab ini nanti benar ya, nilainya 50. Terus kita bisa tambahkan masukan atau ulasan di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada 2 menu ya, jawaban salah, jawaban yang benar. Contohnya di sini jawaban salah, berikan masukan apa gitu ya. Contohnya jawaban Anda kurang tepat. Nah, itu. Ini contohnya ya. Terus yang kedua, oke. Selamat, jawaban Anda benar. Oke, itu contoh untuk masukannya ya. Tuh. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti di sini sudah tersimpan untuk poin ya, untuk jawaban benarnya, dan untuk masukan ya, untuk jawaban benar, untuk jawaban salah ya. Terus selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2 juga hampir sama. Kita klik kunci jawaban ya, ini jawaban yang benar untuk pertanyaan di bawah ini yang termasuk komponen output komputer
yaitu printer ya. Nah, ini kita pilih printer, terus kita tambahkan masukan. Nah, di sini contohnya Anda salah ya. Terus di sini Anda benar ya. Oke, ini yang singkat ya. Nanti teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri terkait dengan masukan ya. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menguji terlebih dahulu ya dengan cara pratinjau ya. Oke, pratinjau. Ini gambar mata ya. Kita klik ya, klik kiri. Nah, di sini tampilan yang akan tampil di lamannya siswa ya, gitu. Setelah nanti linknya dibagikan nanti ya. Nah, ini kita isikan dulu ya. Contohnya di sini Abdurrahman kelas 2 ya. Terus ini di bawah ini yang merupakan komponen input komputer ya. Contohnya mouse ya. Terus di bawah ini yang termasuk output komputer ya, printer. Setelah itu dikirim. Nah, terus nanti di sini bedanya siswa akan bisa melihat skor dan masukan atau tanggapannya. Oke, kita coba di sini ya, kita klik lihat skor. Nah, nanti di sini terlihat ya ini poin totalnya dapatnya 100 ya. Oke, ini jawabannya benar, terus di sini tanggapannya selamat, jawaban Anda benar ya. Tuh. Terus di selanjutnya di sini nomor 2, jawabannya juga benar, Anda benar ya. Tuh. Oke, itu ya teman-teman ya. Terus sekarang cara membagikan linknya ya. Nah, untuk membagikan linknya kita bisa klik kirim ya. Nah, terus di sini kita pilih yang tautan yang di sebelah tengah ini ya. Klik kiri. Terus ini tautan yang bisa kita salin, bisa kita copy ya. Atau nanti mungkin ini terlalu panjang, kita pendekkan URL-nya. Ini sudah ada fasilitas untuk memendekkan URL. Nah, ini yang bisa kita kopikan, kita pastekan, kita bagikan kepada siswa ya untuk ujian, untuk soal latihan dan lain-lain ya. Jadi nanti ini memungkinkan mengadakan evaluasi dalam bentuk digital ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk melihat rekapnya kita bisa kembali ke drive-nya di sini. Nah, di sini kita klik 2 kali untuk yang spreadsheet-nya. Nah, di sini tadi kan sudah saya pratinjau, itu sudah terekam ya. Nah, ini untuk jamnya. Nah, ini untuk skornya, ini namanya, kelasnya, ini jawabannya. Oke, itu ya teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ya. Nanti silakan untuk dipraktekkan. Saya kira cukup dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.